Bapak Ibu yang dirahmati Rasulullah, diberikan bimbingan rohaniah, baik pasien yang sakitnya di Jalan Keadilan Barat 1 di Bandung, di Masjid Tetanggaan Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Katakanlah ya Allah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, Fa'idahu mulaqikum tsumma tiba, maka tidak dapat diminta penundaan atau percepatan sesaat. Dan itu ulama sepakat menghubunginya ditangani oleh PDKM misalnya. Kan begitu Pak ya? Upaya itu juga mengkafani jenazah, kemudian mensolatkannya dan memakamkan jenazah. Jadi minimal ada 7 hal yang harus kita perhatikan terkait orang yang meninggal. Pertama, ketika orang itu meninggal, saudara kita yang mau meninggal sedang sakaratul maut, bukannya ditolong malah kita terima dengan yang lain, gitu kan? Jadi orang yang untuk membantunya padahal dia sedang sakaratul. Kenapa? Karena ada pasukan lain yang menggoda, yang memaksa dan berusaha agar manusia atau hamba Allah yang sedang sakaratul maut itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu menyakitkan. Allahumma hamid alaina fi syaqatil maut wa najina minan nar wal afwa wal ihsan. Nah, doa itu harus kita senantiasa bacakan setelah kita melaksanakan salat wajib. Pada periksa napasnya. Bagaimana caranya? Bisa dengan tangan seperti hidup. Kalau misalkan kerasa anak berarti masih ada hembusan nafas, atau bawa cermin juga tidak memberikan respon. Jadi dengan cara apa? Pakai senter, kemudian disorotkan. Terakhir ada perubahan dari warna kulit. Yang dari kulit misalkan tadi putih, itu lebih putih lagi ya. Tapi kalau hitam tidak ditempa, tidak kemudian jadi putih. Atau ada terasa suhunya, itu tidak menjadi ukuran apakah dia soleh atau tidak. Itu mah ciri-ciri fisik saja ya. Boleh mendoakan orang yang meninggal dengan keluarga. Jadi kalau sudah dinyatakan meninggal, maka kita menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Maksudnya memandikan juga. Orang yang memandikan itu ada harapan dari yang materi gitu kan. Duh, mudah-mudahan acung nanti kalau api gitu kan. Ada yang kampung ya, orang yang mulai sore itu si warisan itu diberikan kepada sabun mandi. Nah, ini kalau ini untuk keramik yang dari plastik Pak ya. Kemudian sarung tangan, masker, dan kain bersih penutup jenazah. Nah, yang penting adalah sarung tangan. Kenapa pakai sarung tangan? Karena untuk mencegah infeksi dari jenazah. Yang kedua, ketika membersihkan kotoran, itu kan di bagian yang sensitif ya, jadi harus pakai sarung tangan. Masker juga sama. Petugas itu pakai masker agar tidak ada gas atau apapun yang masuk ke mulut atau ke terhirup gitu. Karena tadi terkait dengan mental, ketika wanginya jenazah itu tercium, itu rasanya tercium terus gitu ya. Nah, itu kalau mentalnya nggak kuat, disangka nanti si jenazah ngiring kayak tidak gitu kan. Nah itu. Jadi saya kasih contoh ini masker kemudian maskernya, kemudian ini sabun nanti. Ini kalau sudah terpegang gitu 1 minggu baru hilang. Jadi cukup lama untuk wanginya. Nah, ini caranya. Kemudian perlengkapannya. Nah, untuk ukuran panjangnya itu dilihat nanti si jenazah itu tingginya berapa. Ada berapa dirapatkan. Oh, benar-benar. Nah, jadi diukur panjangnya itu untuk jenazah misalkan tingginya 1,20, maka lebih 10
10 cm ke kepala dan 10 cm di kaki untuk dari bagian di kaki. Nah ini misalnya dasarnya sudah diukur seperti ukurannya dan kita tinggal dipotong. Ini kan untuk depan ya. Kita ambil potongannya dulu Pak. Nah cara memotongnya bisa dirobek. Kalau kainnya tipis itu tinggal digunting, dirobek begitu. Tapi kalau kainnya tebal itu digunting seperti tukang jahit ya. Ini untuk pengelolaan lingkungannya. Nah, lembaran ketiganya untuk laki-laki itu dipakai untuk membuat sarung, dibikin sarung, dan kedua dibikin baju, yang ketiga dibikin saya udah bikin, tapi nanti ibu mau praktekannya membuat. Nah ini contoh unsur yang sebenarnya dipercaya ya. Pandang, cari pandang, pilih pada jalan model. Nah, kita akan bikin ini untuk yang nomor 7 juga belum. Jadi nomor 1 Pak. Nomor 1. Nomor 2. Kita lawan ini. Serap. Jadi untuk talinya pun kita bikin. Boleh kita sebutkan. Nah ini untuk di atas kepala itu dibagi dua aja. Di atas kepala ini untuk di kaki. Nah setelah ini baru kemudian lembarannya dibentangkan. Untuk laki-laki 3, tapi yang dijelaskan 2 karena yang laki-laki dipakai untuk yang lain. Ibu-ibu berapa Bu? 2. Ada yang 3 dibilang, yang 2 dipakai untuk kerudung, dipastikan untuk di tengah. Tapi kalau jenazahnya itu kebetulan obesitas, jadi gemuk begitu ya, maka ini agak sedikit disilang. Jadi agak ini posisi kelihatan Pak, posisi tegak. Ini agak digeser sedikit ke sini. Enggak, tetap lurus. Cuman agak tetap kuat, cuman agak diambilkan. Nah yang satunya lagi agak lebar. Itu kalau yang itu itu. Tapi kalau standar itu biasa itu tidak perlu digeser, tapi lurus saja. Sekali posisi di tengah. Ini lembaran kedua. Ada yang bilang setiap lembar dikasih wangi-wangi dulu, atau wangi nanti setelah dengan kapas. Yang kedua, yang ketiga kita siapkan buat untuk sarungnya. Jadi sarung kita ambil bagian, dipotong kira-kira dari mulai pusar sampai kaki.
Misalnya saya siapkan ini untuk sarungnya. Jadi silakan. Ini untuk sarung. Kemudian kita siapkan untuk bajunya. Nah, bagaimana cara nanti bikin baju? Nanti dipraktekkan dengan pakai kain koran. Nah, jadi ambil bahan seperti ini, ada, kemudian dibentuk. Nah, ujung ini dipotong untuk bagian kebanyakan. Ini seperti itu. Nah, kemudian tengahnya yang satu dibelah agar nanti kepalanya bisa masuk. Ini ada seperti ini. Jadi bikinnya itu dilipat Pak ya. Dilipat, kemudian dikecil, baru kemudian digunting ujungnya. Ulang lagi. Jadi sepertinya saja dilipat, ujungnya digunting. Nanti akan ada bagian yang lubang, tapi yang salah satunya digunting. Nah, setelah dibikin seperti ini, baru kemudian disimpan di bagian ini kepala kan ya. Ini sarung. Nah, ini bagian yang ada panjang yang panjang ini bagian di kepala 10 cm dari batas tas. Nah, setelah ini baru kemudian dikasih kapas. Nah, kapas sudah saya bawa. Ini bisa ditipiskan lagi. Oh, lancingnya double. Ya, lancingan kan dipasangnya plastik. Dipasang ayam di dia, setelah nanti dibikin. Nah, ini untuk kapasnya. Nah, setelah ini baru kemudian ditaburkan batu baris sama minyak wangi. Nah, ada yang harus kita bikin lagi, yaitu tadi seperti Bapak sampaikan, yaitu bikin celana. Baik laki-laki dan perempuan sama bikin buat celananya. Nah, buat celananya pun disesuaikan dengan kondisi dan ukuran jenazah. Kalau jenazahnya gemuk maka ngambilnya lebar, kalau yang lurus cukup di sini. Caranya gimana? Jadi seperti ini, kemudian dilipat. Kalau untuk baju dipotongnya di sini. Kalau untuk celana dipotongnya di kirinya. Ada yang dipotong setengah lingkaran, ada yang seperti huruf T. Itu mah tergantung selera kita gitu ya. Selera meninggal ya.
dan dibikin lubang untuk apa? Untuk ikatnya. Ini kalau misalkan terlalu tinggi itu boleh dipotong. Ini pendek. Nah, kemudian ujungnya dikasih lubang untuk nanti ikat. Ada yang ujungnya saja, ada yang dibikin ada jenis disimpan. Jadi tolong apa untuk bapak-bapak, kalau ketika masih hidupnya ikat pinggangnya menggunakan krokodil dari kulit buaya gitu. Nah kalau minum tidak boleh pakai itu pak, jadi harus pakai kain gitu kan. Nah yang ujungnya cukup di ujung saja. Jadi nanti untuk diikat tali. Setelah itu kita siapkan talinya. Jadi boleh potong sebentar, ada pertanyaan. Kalau untuk celana, karena ada pampers, bisa nggak pakai pampers? pakai pampers. Ya. Karena pada waktu Dr. Nabi pampers belum ada pak, jadi ada contohnya. Jadi orang sunahnya tidak pakai pampers. Celana pun ini tidak menjadi wajib. Jadi bapak ibu sekalian, lembaran ketiga ini ada yang dibikin baju lagi, yang dibikin sarung atau dibikin celana, ini tidak wajib. Ada juga yang tidak mengenal ini langsung tiga-tiganya dilaksanakan. Tapi kebanyakan di kita di timur di Indonesia ini dibikin agar yang mungkin menghargai dan menghormati dosa. Tapi bagi mereka yang meninggal karena mati syahid peperangan di Irak itu tidak dimandikan dan tidak seperti ini. Itu bagi-baginya langsung dikain tumpah. Tidak ada di tubuhnya berdarah, itu menjadi saksi yang dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mati syahid. Nah itu seperti ini. Jadi ini untuk ikatan ini. Nah setelah ini siap, baru kemudian kita siapkan untuk memandikan. Jadi sekali lagi sebelum memandikan ini disiapkan dulu. Karena kalau tidak disiapkan nanti menunggu kasihan nanti dingin dulu. Baik itu sudah siap, kemudian untuk memandikan nggak ada ini ya. Maka yang harus disiapkan adalah gunting, kemudian sabun, apa namanya tadi? Keramik itu yang seperti buat masak ya, buat masak itu apa? Agar cipratan airnya tidak kena badan kita. Nah, karena bapak ini masih pakai baju, gitu kan? Bapak, ini saya kalau jenazah pakai baju, maka jenazah tidak perlu buka sendiri. Jadi kalau bajunya seperti ini, bagaimana cara bukanya? Apalagi kalau kemudian meninggalnya di rumah sakit sudah agak sedikit kaku. Pertama, kalau memang ini bajunya kesulitan untuk dibuka, maka izin kepada keluarganya untuk digunting saja. Guntingnya enggak pak. Bagian kalau kaos ya, buat kaos diambil digunting, gitu. Tapi hati-hati jangan sampai melukai ya, digunting, lurus kemudian dari tangan ke sini, nah baru dibuka. Kalau baju yang seperti ini dibuka dulu, kalau memungkinkan masih dibuka tanpa digunting itu lebih baik, karena kan boleh jadi ini akan menjadi warisan buat anaknya. Apalagi kalau misalkan mereknya merek yang branded ya, takutnya nanti dimarahin sama keluarganya. Bapak perlu gunting untuk menutup aurat. Baju dibuka. Kemudian sama seperti juga masih pakai member kan ya guys. Nah bagaimana cara membuka ataupun tadi mau mengambil kainnya, maka
caranya jangan kemudian bapaknya disuruh bangun. Jadi caranya ditarik. Kan 2 orang Pak ya, kiri kanan. Yang satu memiringkan. Nah bajunya tadi, kalau tidak nanti bajunya ini jangan ditarik ke sana, tapi dimasukkan ke dalam ini. Nanti dikehadapkan ya. Kan jadi kalau yang sebelah sana ditarik, baru diambil. Ya. Sebab kalau misalkan dipaksa ditarik tanpa dipiringkan, kasihan. Dan urutan ada. Jadi disiapkan. Apakah harus menghadap kiblat? Tidak juga. Tidak harus menghadap kiblat. Yang pasti si tempat itu tadi saya jelaskan, si tempat memandikannya agak miring sedikit ya. Bagian yang tingginya di bagian kepala, bagian yang rendah di bagian kaki agar si airnya turun. Nah setelah dibuka baju di pempernya baru kemudian ditutup sama kain. Kalau ibu dari dada ya, sampai sini. Kalau laki-laki cukup di sini saja. Bisa pakai handuk, bisa pakai kain seperti ini. Ya. Nah, pakai sabit boleh. Baru apa yang mesti dilakukan yang pertama? Yang pertama adalah bersihkan semua bagian-bagian yang kotor. Misalnya hidung, mulut, ya, dibersihkan. Telinga pakai kain terbat, gitu. Tapi sekali lagi ini sudah lengkap, sudah pakai masker, sudah pakai apa? Tangan, sudah pakai celengek, air sudah siap, gitu. Air hangat, kalau boleh air. Tapi tanya dulu, apa biasa mandi pakai apa? Hangat, gitu kan? Kalau misalkan tidak ditanya nanti berapa udah gitu. Nah, udah dibersihkan semua. Dan yang penting adalah membersihkan bagian yang terlalu. Ini harus hati-hati ya. Pertama bersihkan, pastikan sampai bersih. Gitu. Tadi sini saya katakan tadi butuh mental. Kenapa? Karena kita akan membersihkan larangan orang lain. Ya, kalau tidak cukup mental, ada perasaan apa namanya tidak ikhlas. Iya gitu kan. Tapi kalau ikhlas kita siap, maka dia akan membersihkan itu dengan penuh ketulusan. Bersihkan. Nah, yang laki-laki oleh laki-laki ya, yang perempuan oleh perempuan. Kalau suaminya boleh nggak? Boleh, tapi suaminya agak sedikit. Tidak langsung menyentuh, sedikit sama perempuan saja. Suaminya hanya untuk ikut apa namanya menyiramkan saja, atau ikut dokumen saja. Suaminya. Kalau yang meninggalnya seorang ibu, ya kalau meninggalnya seorang bapak, suami istrinya juga boleh. Tapi ya sebatas tadi. Cuman baiknya cukup dibantu, dipiringkan. Misalkan ini petugas yang kan petugas itu ada yang kalau tukang mah ada apa namanya? Ada laden, ada tukang, ya. Ada kalau diangkat ada supir, ada kernet gitu kan. Nah, si leadernya inilah yang harus membersihkannya agar yang lain juga membantu. Untuk membersihkan kotoran dipiringkan kan. Ini lurus satu, ini satu. Kalau jenazah apa pas duduk ya, tapi nah, udah dipastikan bersih. Ini jangan dipaksa sampai keluar dan alasan najis. Jadi yang najisnya di luar, bukan di dalam. Seperti kita kan ada yang di dalam kan, tapi kan boleh kita masuk masjid ya, karena bukan najis. Gitu. Adapun mau ditekan itu sekedar untuk memastikan. Ditekan tapi jangan kemudian terlalu keras. Diusap sedikit. Nah kalau misalnya sudah tidak ada sudah jangan dipaksakan. Nah setelah bersih semua, jadi tahapannya itu ya, tahapannya bersihkan bagian-bagian yang kotor. Hidung, telinga, mulut boleh digosok sedikit ya, itu digosok. Bagaimana kalau ada gigi palsu itu harus dicabut, diambil ya. Kalau kesulitan nanti harus panggil medis. Tapi kan kalau gigi palsu gampang ya. Bagaimana kalau ada gigi emas ya permanen gitu. Kalau memungkinkan untuk diambil diambil. Kalau tidak ya diikhlaskan mungkin. Ya gitu. Dan yang pasti akan terus nempel.
Karena kalau misalkan dipaksa harus dioperasi nanti melukai jenazah. Jadi seperti itu. Nah setelah dipastikan kukunya pun sama dicek kukunya. Kalau misalkan kukunya ada kiteknya ya wajahnya harus dibersihkan dulu, digunting kukunya, yang kaki pun sama. Sudah dipastikan bagian-bagian kotor tadi bersih, baru kemudian membasuh bagian anggota wudhu atau mewudukan. Nah di sini Bapak keunikannya. Kalau kita wudhu sendiri bisa, tapi kalau mewudukan orang lain kadang keliru, gitu kan? Jadi diwudukan dulu. Ada yang sebelum diwudukan itu dibasuh dulu kan? 3 kali, dibasuh, diratain, baru kemudian diwudukan. Ada yang langsung diwudukan. Jadi caranya diwudukan jangan satu pegang, jangan satu mencucikan cairan. Nah untuk airnya pun jangan langsung kena, tapi ditahan. Jadi kalau pakai shower lebih enak. Kalau saya di rumah sakit pakai shower, jadi si jenazah pun nyaman, gitu. Karena airnya pakai shower. Tidak pernah ada protes gitu lah. Semuanya itu tenang. Pakai shower. Jadi dipakai shower, kemudian dibersihkan. Pergelangan tangan dulu kan, yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Nah, setelah itu apa? Muka atau mulut hidung dulu? Mulut hidung dulu kan? Kan pertama pergelangan tangan. Kemudian dibersihkan, caranya dimasukkan gigi ke dalam. Tapi kalau tadi sudah dipastikan bersih, cukup di luarnya aja. Hidungnya sama. Nah, setelah itu apa? Muka. Nah cara muka tadi, kalau pakai air yang digayung, disiram tapi ditahan, diusap. Kalau pakai shower atau pakai selang sama ditahan sampai diusap. Jangan sampai airnya masuk Pak ya, ke hidung sama ke mulutnya. Jadi tahan, diusap, dilepas airnya, diusap dulu 3 kali. Setelah itu apa? Tangan ya, tangan kanan 3 kali sama sampai sikut. Yang kiri sama. Nah setelah itu apa? Rambutnya jangan diguyur gitu Pak. Seperti hanya kita sholat aja, wudhu aja. Diambil airnya, kemudian usap, ya kasih dikit ke telinga. Tapi kalau jenazah tidak akan angkat sendiri ya gitu. Dia tahu mau diusap kepalanya loh. Nah kalau udah gitu mau langsung disuruh duduk aja. Kalau tiba-tiba angkat sendiri langsung ditarik duduk aja. Langsung disalamin gitu. Ya jadi Pak gitu. Nah sudah itu kemudian dibersihin, cicing jenazah. Nah setelah diwudukan baru kemudian disiram. Itu hanya 3 kali atau 5 kali. Oh ya ganjil. Yang kanan dulu disiram gitu. Nah inilah kalau misalnya ada keluarganya yang mau ikut, maka bagian inilah. Maka ibu bapak yang mau nanti disiramkan, disiram kanan dulu ya, itu, kemudian kiri, ganjil 3 kali. Airnya tadi boleh pakai air hangat, boleh tidak. Jadi jangan mencari satu keharusan harus air hangat tidak. Gitu. Atau kalau keharusan. Dan yang meninggal banyak tidak merasakan kebulusan ya. Insya Allah tidak akan kebulusan pakai air dingin juga. Tapi kalau pakai air hangat tidak apa-apa. 3 kali. Sudah beres 3 kali, baru kemudian kita mau membersihkan dengan sabun. Nah, air sabun dimasukkan ke dalam air kecil, misalnya ada air kecil, air sabun dimasukkan, kemudian pakai waslap. Jadi si bagian tubuhnya pakai waslap, ada sabunnya di sini, maka dibersihkan pelan-pelan. Apa boleh langsung? Boleh. Ini mah yang sangat bagus saja. Sampai dipastikan salah-salahnya bersih. Itu kan jadi bersih. Bagian atas dulu. Nah, bagaimana kepalanya sama? Kepalanya pun pakai sampo. Nah, untuk terkait sampo ini pun tergantung kebiasaan. Oleh karena ditanya lagi, Bapak biasanya kalau sampo nama? Rejuis atau nama-nama, tapi nggak usah banyak, pokoknya pakai aja.
pelan-pelan rambutnya. Yang ibu juga sama, rambutnya harus terurai, ya, tidak boleh diikat, harus terurai agar bersih. Itu disampo, dikeramas sampai bersih, kemudian disabun semua, baru kemudian dibersihkan, disiram lagi. Hitungannya sama tadi, 3 kali. Dari atas kanan, kemudian kiri, gitu. Nah, setelah dipastikan bersih, dicek kalau masih terasa licin, maka tetap disiram lagi. Kalau perlu pakai sabun, bisa pakai sabun. Dipastikan sudah tersisir, ya. Pastikan sisir bersih. Nah, kalau bagian atas sudah selesai, baru kemudian bagian belakang. Ini pun sama, dipiringkan. Atas belakangan dulu ya, dan dulu dipiringkan. Yang itu pegang, yang ini bersih. Langsung disiram, balik lagi, kemudian yang kirinya sama. Dibersihkan sampai bawah, dan disiram lagi, selesai. Nah, setelah yakin bersih, kemudian siapkan air kapur barus. Tapi sebelumnya ada yang mengatakan diwudukan lagi yang kedua, ada yang mengatakan cukup wudunya yang pertama. Itu tergantung kita saja, ya. Gitu. Kalau mandi wajib kita berapa kali wudu? Yang pertama atau yang terakhir? Pertama. Setelah itu nggak wudu lagi. Ya. Jadi seperti halnya kita kalau mandi wajib, ya. Ada yang setelah beres mandi wudu lagi, ada yang kira itu bagian silakan. Demikian juga untuk jenazah. Nah, setelah itu kita pakai kapur barus. Ada 2 cara. Yang satu, si kapur barusnya disatukan dengan air, diember, gitu kan, diputar-putar, kemudian disiramkan sehingga kapur barusnya nempel, gitu kan. Ada yang lain, teori lain adalah kapur barusnya dimasukkan ke masak, kemudian pakai air, masukkan selang. Nah, gitu. Jadi kapur barusnya tidak nempel, tapi air sudah ada kandungan kapur barus. Jadi kasaring, gitu ya, kasaring. Sama itu 3 kali. Nah, udah selesai, dipastikan bersih. Ini tetap masih tempel kan? Nah, setiap kali membersihkan itu tetap harus berbarus. Harus kan basuh, dibantu oleh yang lain untuk memegangnya. Setiap kali membersihkan, baik itu membilas ataupun pakai sabun sama. Nah, yang ini juga sama. Setelah itu baru kemudian pakai handuk. Handuknya digelar. Cara mengadukannya jangan digosok itu Pak. Tapi ini handuk misalnya, handuk. Ini ditekan-tekan pelan, penuh dengan kecintaan. Di sama rambut sama ditutupkan, ditekan-tekan ke bagian sela-selanya juga sama. Gitu. Ada pertanyaan, kalau jenazahnya udah agak lama, itu kan kaku ya. Ada posisinya begini, ada posisinya begini, tidak bisa. Caranya tidak dilenturkan. Bagaimana caranya? Caranya ditekan di bagian ini. Kalau misalkan ini kakunya kan lurus, maka ini ditekan di bagian sendi, ditarik pelan-pelan, tarik sambil ditekan gitu, di pelan-pelan sampai bisa udah. Jadi jangan sekaligus Pak, kalau sekaligus dipatah. Di sini juga siapa yang khawatir ketika dia udah refleks, dia balik kanan Pak, gitu kan. Hati-hati ya gitu. Ya, ini harus kaget. Kalau sekali kalau itu terjadi jangan kemudian lepas Pak. Dibangunkan aja gitu. Boleh jadi dia mati sendiri. Jadi tekan sambil bisa lepas, dicoba ke sini. Kalau udah bisa, nah berarti luruskan lagi. Sama yang kiri juga. Kaki pun sama kaki. Gitu. Ini kalau sudah itu bisa insya Allah. Pengalaman saya selama ini begitu.
tapi sabar. Itu bisa dibuka lagi. Nah, setelah beres diaduk, disisiran, ya, disisir. Itu pun nyisirnya sesuai dengan kebiasaan. Ya, agar dia ya sesuai dengan aslinya gitu. Yang biasa di belah dua, yang biasa ke pinggir gitu. Nah, bagaimana ibu-ibu? Ya, yang ibu-ibu itu diurai, kemudian dikepang 3, kiri kanan tengah. Jadi bagian kiri, ibu tahu kepang ya, diuntun ya, dianjangkan gitu ya, kiri, tengah, kanan. Jadi nanti ada 3. Kenapa sih begitu? Ya Nabi menyuruhnya begitu. Jadi tidak terurai begitu saja. Gitu. Apalagi kalau kemudian dapurnya panjang gitu ya, itu harus agak rapi. Setelah dikepang begitu, baru kemudian disiapkan tadi celananya, disiapkan celana. Ustaz, setelah cara dari iya. pertarusan. Jadi air nggak bisa langsung, harus ditahan. Ya. Terus dia selembut mungkin. Apakah memang yang meninggal itu masih merasa sakit satu, ataukah itu hanya etika saja? Kalau saya baca dalam beberapa referensi, si jenazah masih merasakan jatuhnya air, masih merasakan gesekan tangan kita. Oleh karenanya Nabi mengatakan bahwa basuh dengan cara lembut, karena dia merasakan gesekan. Air pun tidak langsung, karena dia merasakan jatuhnya air. Nah, sedangkan sudah meninggal, jadi bagian baiknya kita hanya meyakini bahwa Nabi mengatakan demikian dan kita yakin dan kita percaya. Oleh karenanya mungkin juga itu bagian etika juga ya, menghormati jenazah. Nah, seperti itu Pak. Tadi kan ada proses memotong kuku, mengkramasi, itu kan pasti ada sisa-sisa rambut kuku itu. Iya. Bagaimana dengan itu? Oh iya. Saja atau untuk bagian-bagian yang dipotong, apakah dibungkus kemudian digimanakan, itu mah tidak ada petunjuk atau ketentuan. Kan itu bagian daripada bagian kotoran ya, itu dibuang saja biasa. Ya, tidak harus karena kuku kan bagian dari tubuh gitu kan, maka dibungkus berpisah, apalagi kemudian dikasih kapal, gitu. Misalnya itu tidak boleh. Jadi ya bagian kotorannya dibuang saja. Mengalir dengan kotoran yang ada dalam tubuh. masuk rambut-rambut yang Ya, tapi kan rambut tidak dipotong ya, hanya dikepang. Tapi kalau ada bagian yang terjatuh, itu dibuang saja. Khawatir nanti rambut akan dipersoalkan, bahkan ada orang yang jahat yang dipakai pukul, ya, itu dibuang saja. Apakah dibakar? Tidak juga. Satu lagi, kalau setelah dimandikan ada kemungkinan ada darah yang masih terlilit. Oh iya. Atau kotoran. Nah, kalau misalkan si jenazah itu luka, karena datang ke rumah sakit nih luka, maka kita cek bagian lukanya itu apakah lukanya sudah kering, misalkan bekas jahitan. Ya. Kalau misalkan sudah kering dan dipastikan tidak terbuka lagi, maka itu dibuka perbannya, westernya. Tapi kalau misalkan informasi di bawah ini masih basah Pak, kalau dibuka nanti takutnya nanti melebar lagi lukanya, dan itu tetap harus ditempel plaster, itu jangan dibuka. Karena si plaster sendiri kan pasti suci ya, tidak terkombinasi. Nah, ketika memandikan itu jangan dibuka. Tapi kalau setelah beres memandikan, dipastikan kalau mau misalkan diganti nggak apa-apa. Diganti plasternya, diganti dengan yang baru agar tidak basah. Gitu kan? Tapi selama memandikan itu jangan dibuka, karena kalau dibuka khawatir nanti malah terbuka lukanya, malah nanti jadi masalah. Akhirnya darahnya terus keluar. Gitu. Baik di bagian manapun itu sama. Nah, ada juga yang kotorannya terus keluar. Nah, itu boleh disumpah. Ya, bagian lubang harusnya disumpah sama ampas. Atau kotorannya dari hidung. Karena kemarin saya membandingkan dari hidung terus keluar.
Itu karena ada paru-paru pecah gitu akibat perokok yang punten ya. Itu mah jenazahnya apa gitu. Ini keluar terus Pak, kayak yang ini saja. Itu saya cocok sama ini. Ketika dipiringkan keluar dari mulut di supang juga. Nah setelah beres tetap di supangnya ditutup lagi. Baik itu mungkin ya. Sekarang dia harus pakai celana nih. Posisinya masih di tempat pemandian Pak ya. Ada yang memang mau masang celana di sana, ada yang di tempat pemandian. Cuma pengalaman saya kalau di sana ribet, gitu kan? Jadi di tempat pemandian akan berbeda. Jadi caranya pertama siapkan kapas, kemudian kapas itu ditempelkan di bagian kemaluannya. Setelahnya dibuka, kan basah ya, dipasang begitu. Nah, bagaimana cara pasangnya? Cara pasangnya yang bagian ini di bawah. Jadi nanti ini dipiringkan, yang satu membantu Miring tak? Dipiringkan. Nah yang bagian sana memasukkan si celananya. Jadi dimiringkan. Nah digeser. Sampai ke dalam. Nah gitu. Nanti dimiringkan baliknya, dimiringkan lagi, ini tarik sama kayak nah, si kain kapasnya itu sampai ke dalam kayak kapasnya sampai ke dalam, yang laki-laki perempuan di sana. Jadi ininya diambil. Ini diambil kainnya, ini ya di kain kapas, berapa pun Pak ya. Ini sementara, jadi kayak Superman gitu Pak. Nah baru kemudian sekalinya diikatkan. Diikat tali sepatu dirapikan. Jadi kalau si jenazah maksa pengen pakai ikat pinggang dari kulit itu nggak boleh Pak. Ya, ayahnya gitu ya, kasihkan aja ke anaknya. Nah udah beres gini, baru ditutup lagi sama kain yang kering atau pakai anduk, baru dipindahkan ke sana. Jenazahnya harus ditutup, ya, tidak boleh jalan sendiri. Tapi kalau itu bapak jalan sendiri aja Pak. Gotong Pak. Gotong. Kalau mau digotong, cara menggotongnya, jadi posisi kaki gini, diambil Pak, 3 orang, kiri kanan gitu, biar posisinya yang kanan biar kuat. Maju seorang maju. Potong-potong Pak. Ya, Si biru. Gotong. kan di atas kan kalau di atas ya langsung dia kalau di bawah, kalau di atas kan tinggal gitu ya. Digotong, tinggal di bawah kan kalau memandikan kan di atas di meja ya, itu langsung bisa ke bawah. Posisi tadi supaya petugas tidak menginjak baik sebelum jenazah masuk yang sama diinjak ya supaya dulu agar tidak keinjak. Setelah masuk yang diperhatikan adalah posisi kepala harus di pas yang lubang tadi, yang lubang baju ya kan tadi digelar Pak. Nah itu pas kepala di situ. Setelah seperti ini, kalau sudah diambil, baru kemudian tangannya diikat. Seperti hanya sholat, tangan kanan di atas, diikat, sampai di atas. Pahami kalau istri ada Oh bukan,
Untuk yang ibu ada tambahan. Yang pertama si kain kerudungnya bagian depan ke belakang. Ini kalau yang bapak-bapak potongnya segini ya. Kalau yang ibu ke panjang. Jadi bagian belakang sana, bagian depannya panjang sampai ke bawah. Untuk baju kerudungnya. Kalau bapak seperti ini sampai besar. Jadi nanti yang ibu bikinnya panjang sebelah. Yang kedua untuk ibu dipasangkan kerudung. Jadi pasang kerudungnya di belakang baju. Di sini kerudungnya ini. Dia untuk ibu ya. Jadi ada kerudungnya di sini. Apa sini? Ya, cukup. Ini kalau kayak ini ya, kalau bapak-bapak, ini posisi kedua seperti ini. Nah sebelum ini di kainnya dikenakan, ini dipasang kapas, ambil lagi kapas yang lain, setelah diikat ya, lagi itu baru kemudian ditaburi. Nah bagian depan juga sama, dibikin, ditutup. Nanti yang ininya sisa. Supaya nanti kalau mau lihat lagi keluarga bisa dibuka. Jadi kapasnya mengelilingi pinggirnya, baru terakhir dibikin untuk bukanya. Setelah itu ini ditutup. Kalau ibu kemudian dipasang kerudungnya. Ini kalau ibu ya. Ini nanti bikinnya agak panjang. Cukup diikatkan saja. Bagaimana kalau bapak ini pernah haji? Boleh nggak kain ihramnya dipakai? Bisa kan boleh? Nah kain ihramnya nanti berbayar yang ketiga atau yang kedua. Jadi yang ini pakai ihram. Tapi ada juga yang ini dulu baru kemudian berikutnya pakai ihram. Nomor ketiga pakai yang ini. Jadi hitung-hitungnya dengan ihramnya. Ini yang dipakai dihitung satu kali. Nah setelah itu baru kemudian dipasang apa ini sarungnya sampai rapi. Dikasih wangi-wangian lagi pakai apa ini melati atau apapun atau minyak sinyong ya? Iya. Udah gitu baru kemudian ditarikkan cara bagaimana cara nariknya. Jadi nariknya itu dua orang seperti di sini. Pertama ditarik itu ada bagian sebelah kiri dulu, kiri jenazah. Mana kiri jenazah? Ini ya, ditarik. Jadi yang dulu sana mari narik di bantak gitu kan? Saya pastikan bersama gitu. Berada yang kiri, kemudian kanan. Sebentar lagi, ini ceritanya di sini Pak ya. Sebentar lagi, kemudian yang kembali kedua, dibakar lagi, yang ketiga dibakar lagi, sampai rapi. Baru mulai tarik, ikat, ya, ikat sana, ikat sini. Nah untuk ikatannya, di kiri, di tengah, di kanan. Ikatannya disimpul. Karena ini diikat ya. Ini bagian untuk. Nah saya tanya, apakah di tengah atau di kanan atau di kiri? Tengah. Coba yang di tengah, Tengah.
supaya si petugas yang datang mudah, maka di dan semuanya begitu. Jadi ini ikatnya ikat kali kan di sebelah kiri. Sama yang ujung juga sama. Ini yang di Kali Mas ya. susah bukanya. Yang keras Halo, Bang Mas. Nah udah seperti ini, jika baru kemudian si tikarnya di nah, tikar itu hanya kepentingannya nanti untuk di sana untuk mesti pakai alas ataupun untuk itu. Ya, ini kenapa nggak dibungkus? Karena bisa ngapet. Kan suka ada yang saudara nanti pengen buka kan juga. Nah ini caranya kalau misalkan pengen buka, hitungannya itu harus betul antepannya itu. Jadi kalau ada posisi tertutup, ada saudaranya pengen lihat, sama nanti mukanya satu yang atas, jadi sampai seperti ini. Dibuka yang tadi apa kapasnya. Nah ini untuk mengkafaninya. Jadi urutannya tadi pasang tikar, kemudian tali, ya ada 5 ya, 3 di tengah, satu di ujung-ujung, kemudian kain kafan, 2 lembar yang terkeluar untuk laki-laki, untuk perempuan 3 lembar. Nah, karena 2 lembarnya dipakai untuk baju kurung. Nah sekarang saya akan, Bapak udah selesai kok ya? Buka.